Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS 7 Tanah Laut, terutama kelas 7. Hari ini Bapak akan mengajar hanya lewat video karena kita tidak bisa bertatap muka disebabkan masih pandemi. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Nah, pertama, permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau yang diminta oleh konsumen. Nah, sekali lagi, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau yang diminta oleh konsumen. Konsumen itu apa? Kemarin sudah dijelaskan bahwa konsumen itu ialah pembeli. Nah, ada namanya hukum permintaan. Hukum permintaan adalah di mana apabila suatu barang itu harganya naik, maka permintaan akan turun. Nah, sekali lagi, apabila harga barang itu naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang itu turun, maka permintaan akan meningkat. Nah, itu tadi, apabila harga turun, maka permintaan akan meningkat. Contohnya si Lana misalnya. Lana berjual iwak puyau. Nah, misalnya harga iwak puyau dijual Lana seharga 50.000 sekilo. Nah, itu artinya harganya naik. Nah, otomatis kalau 50.000 sekilo dijual, nah yang menukarinya kada tapi ada, atau yang membeli akan berkurang. Sebaliknya, apabila Lana tadi menjual puyau dengan harga 10.000 sekilo, maka otomatis permintaan akan meningkat. Permintaan tadi maksudnya pembelian. Pembeliannya akan meningkat karena harganya murah. Nah, itu hukum permintaan. Yang kedua, penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen. Sekali lagi, sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen. Produsen itu apa? Maksudnya di sini produsen yaitu penjualnya. Nah, di sini ada hukum penawaran yang berbunyi bahwa apabila harga suatu barang itu naik, maka penawaran juga akan meningkat. Nah, sekali lagi, apabila harga barang itu naik, maka penawaran akan ikut meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang itu turun, maka penawaran juga akan turun. Nah, itu contohnya, misalnya harga baju naik. Nah, harga baju naik, otomatis orang akan banyak, penjual akan banyak menjual baju. Nah, banyak orang berjualan baju, penjual akan banyak karena mendengar baju harganya naik, otomatis para penjual baju akan rame-rame menjual bajunya. Nah, itu. Sebaliknya, apabila harganya turun, harga baju tadi turun, maka menjual baju akan menyetop dulunya berjualan. Nah, karena apabila dijual itu bisa merugikan karena tidak sesuai dengan modalnya. Nah, itu tadi hukum penawaran. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pasar. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pasar. Apa itu pasar? Secara mudahnya aja, gini. Bapak memahamkan kalian supaya mudahnya memahami. Pasar itu adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Nah, itu saja secara singkat supaya paham.
tempat di mana bertemunya para penjual dan pembeli. Nah itu Jagin dinyatakan, jangan terlalu banyak-banyak lah, itu aja pemahamannya. Pokoknya tempat di mana para penjual dan pembeli bertemu, nah itu namanya pasar. Di sini ada fungsi pasar. Yang pertama, fungsinya sebagai tempat promosi. Ya jelas saya sudah tempat promosi. Promosi itu apa? Ada yang tahu promosi? Promosi itu ya tempat memperkenalkan produk yang kita jual. Itu ngarannya promosi, itu memperkenalkan barang yang kita jual. Ya jelas saya sudah di pasar tuh sudah ada promosinya. Dan sudah kita anak di muka sudah barang-barangnya, ya saya pernah melihat. Nah itu namanya fungsinya sebagai promosi. Yang kedua sebagai distribusi. Ya jelas saya tempat distribusi, tempat menyalurkan barang atau menjual barang. Nah itu fungsinya pasar, tempat menyalurkan barang atau menjual barang. Habis itu sebagai pembentuk harga. Nah yang ketiga ini sebagai pasar, fungsinya sebagai pembentuk harga. Apa itu pembentuk harga? Harganya dibentuk. Kayak apa bentuknya? Nah sebagai pembentuk harga, contohnya ini, misalnya si Yani berjualan kopiah di pasar. Nah di Palah yang menokari, di Tokari Palah, harga kopiah tadi Yani harganya 1.000, ditawar Palah 5.000. Nah hakon saya ini menjualnya. Jadi itu namanya pembentukan harga yang asalnya dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, jadi terbentuk harga kopiah tadi 5.000. Nah itu terbentuknya harga itu akibat proses tawar menawar. Nah itu fungsi pasar sebagai pembentuk harga ya. Itu terbentuk harga antara Palah lawan si ini itu bertawar menawar. Terbentuklah harga kopiahnya 5.000. Nah itu fungsi yang ketiga, terbentuknya pasar. Nah yang selanjutnya yaitu banyak pembahasan pasar. Nah pembahasan pasar itu wujudnya. Nah pasar ini ada wujudnya, berdasarkan wujud tuh ada dua. Itu pasar konkret dan pasar abstrak. Konkret tuh ya pasar nyata, barangnya ada. Pertama pasar konkret tuh barangnya ada. Barangnya kelihatan bang kayak kopiah, baju, tapi itu ada barangnya. Itu namanya pasar konkret, barangnya ada. Yang kedua itu pasar abstrak. Pasar abstrak nih kebalikannya, barangnya kededa. Nah siapa itu maksudnya barangnya kededa? Barangnya kededa di tempat maksudnya. Nah contohnya ya kayak pasar saham, pasar uang, itu barangnya kededa di tempat. Atau contohnya kayak kripto, tolong kripto itu mata uang yang online yang kawa diolah duit, dicairkan. Kripto, nukar kota, itu namanya pasar abstrak. Barangnya pada kelihatan, ada di tempat maksudnya. Nah habis itu pasar lagi membahas berdasarkan wilayahnya. Wilayahnya yaitu ada pasar lokal ya, pasar kayak kita nih, pasar Panjipatan, pasar Kuringkit, pasar Batu Tungku. Nah itu namanya pasar lokal. Ada namanya pasar regional. Regional ini berdasarkan kawasan. Biasanya ini berhubungan dengan pasar bebas bang. Pasar regional itu ya kawasan, misalnya kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, kawasan Eropa. Nah itu namanya regional. Pasar regional. Regional itu teman-teman satu kawasan aja, satu kawasan. Misalnya Asia Tenggara aja yang ada pasarnya. Asia Tenggara itu tahu negaranya apa? Asia Tenggara itu kayak Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei. Nah itu namanya Asia Tenggara. Nah di Wuhan itu aja yang mengadakan pasar, itu namanya pasar regional, satu kawasan. Yang ketiga pasar nasional, yang lebih besar dari pasar lokal, pasar Indonesia.
di Indonesia, pasar nasional, pasar suatu negara, ya pasar modal, tenaga kerja, pasar industri. Nah, tentang industri itu pasar nasional. Yang keempat, pasar internasional. Pasar internasional, nah ini pasar dunia, ini hubungan dengan perdagangan bebas. Nah ini pasar dunia, pasar internasional. Misalnya Indonesia berdagang dengan Arab Saudi, Amerika Serikat, itu namanya pasar internasional. Habis itu ada lagi pasar berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktu. Ada namanya pasar harian. Berarti ini pasar harian nih. Tahu pasar harian? Contohnya seperti apa pasar harian? Setiap hari dipasari. Itu contohnya pasar pelihari. Itu pasar pelihari itu setiap hari dipasari. Nah, pasar apa tuh namanya dipelihari? Pokoknya itulah contohnya yang pasar setiap hari. Ada lagi pasar di Banjar namanya pasar Sudi Mampir. Itu setiap hari juga. Nah, ada lagi namanya pasar mingguan. Pasar mingguan ya kayak kita nih lah, kayak pasar Kuringkit, Batu Tungku. Itu namanya pasar mingguan. Nah, itu juga membahas-bahas. Nah, itu tadi tentang pasar. Yang keempat, nah pembahasan yang keempat tentang harga. Apa itu harga? Kita secara singkat aja, harga itu nilai tukar suatu barang. Wah, ini kita anggap duit lah ibaratnya. Maksudnya ini nilai tukar suatu barang itu namanya harga. Apa-apa aja yang mempengaruhi harga di pasar. Nah, paham ya pula harga. Tukar wadai harganya 5.000, itu namanya harga. Duitnya 5.000. Harga itu nilai tukar suatu barang. Nyatakan harga itu nilai tukar suatu barang 5.000. Nah, itu harganya. Misalnya wadai harganya 2.000. Harga wadai 2.000 ya, itulah harga nilai tukar suatu barang. Nah, habis itu apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga pasar. Yang pertama itu permintaan terhadap barang. Nah, itu bisa mempengaruhi pasar, harga permintaan suatu barang. Sama dengan hukum permintaan tadi. Misalnya di pasar tuh banyak yang orang meminta. Misalnya banyak orang meminta minyak lamak di pasar. Banyak orang menukar minyak lamak di pasar. Nah, otomatis minyak lamak akan naik. Nah, itu tadi. Itu namanya faktor yang mempengaruhi harga pasar. Karena permintaan banyak. Jadi otomatis penjual ini matang-matang kepayuan dinaikkannya harga. Contoh minyak lamak tadi. Harganya dinaikkannya karena banyak yang membelinya. Yang kedua yang mempengaruhi harga pasar itu tinggi rendahnya biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi. Biaya produksi apa maksudnya? Biaya produksi itu ya mau olah barangnya, biaya mau olah barang tuh. Nah, biaya olah barang, misalnya belah wadai. Belah wadai berapa modal ikam? Nah, misalnya modalnya kada banyak, ya murah lah harganya. Tapi misalnya modalnya banyak, otomatis bisa harganya larang kena menjual wadai. Nah, itu. Jadi biaya produksi itu juga mempengaruhi harga pasar. Misalnya kamu melah wadai tadi, kalau melah wadainya harganya biayanya murah aja, berarti kan kalau mah harga wadai murah. Tapi sebaliknya apabila harga bahan-bahan melah wadai itu larang, otomatis ikam akan menjual wadai larang juga. Nah, itu mempengaruhi harga pasar. Dan yang terakhir, yang keempat juga langsung, itu penawaran. Nah, penawaran tuh mempengaruhi harga juga, harga pasar. Nah, itu penawaran. Sama Jepang tadi dalam hukum penawaran. Misalnya orang berjualan banyak, melimpah barangnya, otomatis itu bisa aja menjadi murah karena banjir barangnya maksudnya banyak lah barangnya orang mau jual. Nah, mungkin itu saja penjelasan Bapak hari ini tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga.
itu Bapak jelaskan sesingkat-singkatnya karena ini lewat video. Itu nanti bisa aja dicatat atau diingatakan lah. Itu sudah Bapak sesingkat-singkatnya. Nah, mungkin itu saja pelajaran Bapak hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.